Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjamak sholat, misalkan sholat zuhur dengan sholat asar, atau maghrib dengan sholat isya, tanpa atau dengan alasan adanya meeting atau rapat atau adanya kelas di kuliah yang tidak memungkinkan bagi kita untuk keluar dari tempat tersebut untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Apakah boleh untuk menjamak sholat? Maka pada masalah ini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, dan ini menjadi menjadi eh, sentral, hadis yang sentral di dalam pembahasan masalah ini, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad SAW jama'a baina al-dhuhri wal asri wa baina al-maghrib wal isya bil Madinah min ghairi matarin atau min ghairi khaufin wala matar. Adalah Nabi Muhammad SAW itu pernah beliau menjamak salat di antara salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah tanpa adanya udzur kekhawatiran di dalam perang, atau juga tanpa adanya hujan yang sangat deras sehingga tidak memungkinkan beliau untuk sholat pada waktunya. Maka Nabi Muhammad SAW menjamak kedua sholat tersebut. Nah, di sini timbul pertanyaan, bolehkah kita kalau menjamak sholat karena ada rapat atau ada hajah mendesak, ada kebutuhan yang mendesak sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Nah, di dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat pemahaman mereka tentang hadis yang kita sebutkan tadi. Ada yang pertama ulama yang berpendapat, yang memiliki pemahaman bahwa hadis tersebut adalah maksudnya adalah jamak suri. Nabi Muhammad SAW menjamak antara dua sholat, maksudnya itu adalah jamak suri. Di antaranya itu ada Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis tersebut bukan membolehkan jama di antara dua sholat, sebagaimana jama yang kita ketahui. Tapi itu adalah jama suri, yaitu jama misalkan orang sholat zuhur ya di akhir waktunya. Kemudian setelah salam, habis itu azan, asar. Nah, kemudian sholat pada awal waktunya, dan itu dinamakan jamak suri. Nah, mereka ini mentafsir hadis tersebut bahwasanya jamak tersebut yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah jamak suri. Jamak suri masih sholat pada waktunya. Tentunya tidak ada hal yang berbeda di sana. Melaksanakan sholat zuhur pada akhir waktu, kemudian azan, kemudian sholat asar. Nah, azan, sholat asar, kemudian sholat asar pada awal waktu. Nah, ini jamak suri dinamakan. Nah, yang kedua ada namanya mereka berpendapat tentang hadis ini bahwa boleh ya menjamak sholat ya, tanpa uzur sekalipun, walaupun tidak ada tidak sampai kebiasaan. Nah, ini adalah pendapat yang lemah, karena tentunya yang namanya sholat itu adalah sebuah inna sholata kanat al mu'minin kitabun mawquta. Sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya, dan meninggalkannya Nabi Muhammad SAW ya, atau zamannya Nabi Muhammad SAW itu adalah beralasan dengan hajah. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang moderat, artinya harus di sana ada hajah, ada kebutuhan, dan juga tidak dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan. Nah, inilah sebagaimana kata Ibnu Abbas, atau yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas, "Madza arada bidzalika?" Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, "Yuridu alla yuhrija ummatahu." Nabi Muhammad SAW melakukan jama antara dua sholat tadi dengan apa? Dengan maksud supaya tidak ya merepotkan atau tidak merasa sulit bagi kaum muslimin yang
dia itu memiliki kebutuhan mendesak sehingga apa mengharuskan dia untuk menjamak di antara dua sholat tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui dan insya Allah pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang dipilih, ya pendapat yang moderat, artinya dia tidak mengabaikan, ya mengabaikan meninggalkan sholat tanpa adanya uzur, ya melainkan dia harus adanya uzur, tidak bisa dia itu melaksanakan sholat pada waktunya karena ada meeting, rapat terbatas, yang hal-hal penting ya yang akan kalau ditinggalkan meetingnya itu akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif pada dirinya. Dan juga yang kedua syaratnya hendaknya tidak dijadikan sebagai adah kebiasaan. Nah, itulah pendapat yang moderat ya, di tengah-tengah yang Al-Fakir pilih. Dan juga sebenarnya pendapat ini adalah pendapat di kalangan ulama yang lain, diantaranya adalah ulama Malikiyah, pendapat Imam Al-Asyub dan juga Al-Imam Al-Qafal Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian Ibnu Sirin juga berpendapat demikian, kemudian Ibnu Munzir juga berpendapat demikian. Nah, ada kaidah fikih yang sangat bagus di dalam bab ini, berbunyi manibtuliya bisyai'in mimma ikhtalafa fih falyuqallid man ajazahu. Barang siapa yang dihadapkan ya dengan sebuah masalah yang di dalamnya ada perbedaan pendapat, maka hendaknya dia mengikuti yang membolehkannya. Nah, ini merupakan keringanan yang diberikan oleh ajaran Islam, keringanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua agar kita tidak merasa sulit untuk melaksanakan sholat. Dan tentunya juga jangan kita menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang menggampangkan tentang melaksanakan sholat pada waktunya ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus berpegang teguh pada prinsip Islam, mengerjakan sholat pada waktunya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah. Ya Rob, jadikanlah kami itu orang-orang yang mendirikan sholat dan juga keturunan-keturunan kami. Nah, itulah sedikit apa yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya wallahu taala a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.